Hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati mereka sendiri. Albert Einstein. Kelebihan setiap orang adalah senjata bagi dirinya. Potensi yang dimiliki akan mengubah dirinya menjadi manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga, jika kamu tidak mengetahui potensi dirimu, bagaimana bisa kamu berkembang di kehidupan ini? Maka dari itu, mari kita kenali kelebihan yang kita miliki. Setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagaimana video sebelumnya, yaitu membahas cara mengetahui kekurangan yang ada pada diri seseorang. Dan pada pembahasan kali ini, yaitu kita bersama-sama mencari apa kelebihan atau potensi yang kita miliki. Manfaat mengetahui potensi diri sendiri bisa membuat hidup kita lebih terarah, menentukan tujuan hidup yang lebih jelas. Ada sesuatu yang boleh kita tinggal, dan ada sesuatu yang perlu sangat kita prioritaskan. Sehingga jika kita mengetahui kelebihan atau potensi dalam diri kita dan memaksimalkan, lalu menekuninya, kuasai sampai bisa menjadi master di bidang yang kita kuasai. Dengan itu, uang tidak akan kita cari, tetapi uang akan datang sendiri. Ada beberapa cara untuk mengetahui potensi diri sendiri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Ini sangat penting. Cara mengetahui kelebihan di diri sendiri mulai dari mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Buya Hamka mengatakan, mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenali pribadi orang lain. Buya Hamka. Jika kita mengenal diri sendiri, akan terus belajar bagaimana caranya menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki dengan potensi-potensi yang dipunya, sehingga kekurangan yang di dalam diri kita sendiri akan tidak nampak dengan potensi yang cemerlang. Namun, jika belajar saja malas, menunda-nunda pekerjaan, rebahan terus-menerus, bagaimana bisa akan mengenal diri sendiri? Bagaimana ingin mengembangkan menjadi lebih baik? Jika kamu ingin berubah, keluar dari zona nyamanmu, keluar dari tempat yang membuat merebahan yang tidak tentu arah. Temukan potensimu dengan melakukan aktivitas yang manfaat, yang kamu sukai, yang kamu tekuni, yang kamu bisa happy ketika melakukannya. Dan jadikan hobimu menjadi jalan untuk merubah dirimu menjadi lebih baik. Cara yang kedua yaitu catat keahlianmu. Albert Einstein mengatakan, kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya. Semua umat manusia akan mengerti dirinya dikala ia tahu apa sesungguhnya yang membuat bahagia ketika ia melakukan sesuatu. Seseorang perlu memiliki hierarki keahlian yang dimilikinya, dari yang paling mahir hingga yang paling tidak bisa, dan yang paling disukai hingga yang paling dibenci, dari yang paling diminati hingga yang paling ia hindari. Mungkin kita semua perlu membuat tabel untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu hal yang perlu diminati. Dan satunya lagi yaitu membuat tabel sesuatu yang tidak nyaman ketika kita melakukannya. Dengan ini seseorang akan mengetahui potensi diri setelah ia memilih dan memilah mana yang membuat ia bisa berkembang lebih pesat ketika ia melakukan hal itu. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cendekiawan muslim dan pakar fikih dari madhab Hambali mengatakan, barang siapa yang mengenali dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Dan kata Jalaluddin Rumi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Cara yang ketiga, mencoba berbagai banyak hal. Ketika kalian memiliki banyak hal untuk dilakukan, kalian memiliki hobi yang banyak, lebih dari satu atau bahkan dua, kalian akan bisa memilih mana yang kalian sukai dan yang kalian prioritaskan untuk menjadi skill kehidupan, dan di suatu saat nanti akan menjadi potensi cuan yang akan membuat potensi diri kamu menjadi lebih baik dan akan memiliki value yang luar biasa. Dari berbagai banyak kegiatan atau banyak hal yang dilakukan, pasti seseorang akan memiliki salah satu yang lebih condong dan yang lebih ahli dalam bidangnya. Seandainya kamu memiliki potensi atau keahlian desainer, tekuni, maksimalkan, jadikan itu prioritas. Lakukan satu hal yang membuat dirimu itu menjadi terupgrade skillmu. Buat karya terus menerus. Jadwalkan kapan kamu harus berhenti,
kapan kamu harus lari, kapan kamu harus membuat karya, dan kapan kamu untuk mencari ide, bahkan kapan kamu untuk beristirahat. Di saat itulah skillmu suatu saat nanti menjadikan orang yang luar biasa dalam bidang yang telah kamu tekuni pada tahun-tahun sebelumnya. Cara yang keempat, miliki pikiran terbuka, open-minded. Open-minded sangat penting sekali. Kadang banyak orang yang tidak bisa open-minded. Ketika dia dikritik, langsung naik pitam, langsung tidak terima, langsung membalas, lalu mendebatnya. Padahal suatu kritikan dari orang lain adalah membangun diri kita untuk menjadi lebih baik. Orang lain baru mengetahui kekurangan kita, dan kekurangan apa yang telah kita miliki menjadi tahu karena kritikan dari orang lain. Seandainya diri kita kurang disiplin, seandainya kita kurang membagi waktu, seandainya kita kurang memanajemen hidup kita atau kegiatan kita, seandainya orang lain mengkritik itu, kita seharusnya terima dan berterima kasih terhadap orang yang telah mengkritiknya. Sehingga pada saat itu, kritikan akan menjadi power untuk kita menjadi lebih baik. Cara yang kelima yaitu mau diberi masukan. Sama halnya poin yang keempat, mau diberi masukan dalam artian memberikan kritik dan saran. Ketika seseorang menerima apa yang telah orang lain kritik, lalu ia berani membenahi dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ia pasti akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, cukup bandingkan dengan diri kita sendiri pada waktu sebelumnya dan pada saat ini. Seandainya kita tidak tahu tolak ukurnya, seharusnya kita belajar bagaimana cara untuk mengetahui diri kita sendiri pada waktu lampau, pada saat ini, hingga nanti apa yang kita rencanakan untuk menjadi seperti apa di masa mendatang. Dengan begitulah masukan orang lain perlu kita pahami agar kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, manusia yang memiliki skill dewa, manusia yang memiliki masterpiece, manusia yang menjadi luar biasa di suatu masa. Ketika seseorang diberi masukan dan dia mengolahnya dan dia tidak menelan mentah-mentah masukan itu, dia akan menjadi luar biasa. Kadang kesalahan seseorang adalah dia terlalu memikirkan begitu mentah apa yang telah diucapkan oleh orang lain, sehingga orang itu mudah tersinggung, mudah naik pitam. Yang terjadi adalah salah paham, dan ketika yang mengkritik atau memberikan masukan itu sahabatnya sendiri, sehingga hubungan persahabatannya menjadi hancur, terporak-poranda. Maka dari itu, jika kamu open-minded, jika kamu menerima masukan, jika kamu menerima kritikan, jika kamu berpikir terbuka, jika kamu memiliki catatan keahlianmu, dan jika kamu mengenali dirimu, maka kamu akan mengenali juga potensi yang kamu miliki. Begitulah caranya mengenal kemampuan diri sendiri. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat, dan terima kasih.